Bagi ibu-ibu atau para Dekranasda yang sudah lengkap, ya saya sampaikan selamat juga. Ini kemudian berikutnya adalah untuk Kabupaten TTS. Kabupaten TTS sudah lengkap semua dan sesuai. Kabupaten Ngada juga sudah lengkap. Kabupaten Kupang ya, platform digital tidak ada MOU-nya, tapi yang diupload adalah SPM, surat pemerintah membayar. Nah ini salah Pak, ini bukan sarana prasarana mungkin, tapi yang diupload harusnya terkait dengan MOU dengan platform digital. Ini Kabupaten Malaka belum input Sapras Tenun, belum input. Kabupaten ND kurikulum belum ada. Kabupaten Sika sudah lengkap dan sesuai. Kabupaten Rote sudah lengkap dan sesuai. Kabupaten Lembata sudah lengkap dan sesuai. Jadi berikutnya untuk Kabupaten Sumba Barat ya. Ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama, platform digital tidak ada, IDUKA tidak ada, kurikulum juga belum ada, bahkan sarana dan prasarana juga belum ada, sehingga masih banyak kekurangan. Kabupaten Manggarai sudah lengkap dan sesuai. Kabupaten Flores Timur sudah lengkap dan sesuai. Nah, sehingga tolong bagi para Dekranasda yang masih ada kekurangan, masih ada waktu untuk bisa memperbaiki. Ini. Karena apa? Karena sedapat mungkin segera diselesaikan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan setelah Bapak Ibu dinyatakan sebagai lembaga penerima program PKW? Yang pertama, ini kewajibannya nih. Jadi semua saja ya, tolong Bapak Ibu segera setelah acara ini selesai, silakan mengunduh di aplikasi kami ya, dan mengisi dengan teliti berkas yang menyangkut tentang SPK, surat perjanjian kerjasama. Isinya apa? Ada SPK, ada kwitansi, ada juga SPTJM, ada BAP, dan ada juga fakta integritas. Jadi silakan Bapak Ibu mendownload, kemudian mengisinya dengan benar. Nah, jangan lupa Bu, yang namanya rekening bank dan NPWP juga harus disatukan. Saya ingatkan bahwa rekening yang dimaksud adalah rekening lembaga Dekranasda. Jadi rekening Dekranasda, bukan rekening lainnya. Juga termasuk NPWP. NPWP adalah NPWP-nya Dekranasda ini. Kemudian tolong difotokopi ya, karena ini merupakan persyaratan pencairan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu juga dimohon untuk segera berkas tadi ya dibuat dalam 3 rangkap, difotokopi, dibuat dalam 3 rangkap, dan mana-mana yang harus dibui materai silakan dibui materai sebanyak Rp10.000 ya. Kemudian yang berikutnya, tolong memperbaiki RAP sesuai dengan jumlah peserta didik. Nih. Bapak Ibu kan sudah membuat kesepakatan kemarin dengan kami, ya ketika Zoom dengan Bu Juli juga dan Bu Menteri ya, sehingga semuanya sudah membuat kesepakatan berapa perolehan yang seharusnya. Tetapi begini, pada faktanya kesepakatannya ketika itu kan sudah pada minta tambahan. Ada yang bisa melengkapi, ada yang sebagian, bahkan ada yang tidak bisa melengkapi. Maka dari itu tolong, nah yang Bapak Ibu pegang adalah jumlah peserta didik yang tertera di SK. Itulah yang Bapak Ibu laksanakan. Jadi nanti Bapak sekalian, Bapak Ibu sudah harus melaksanakan sejumlah warga belajar yang ada di SK ini. Nah, kemudian berikutnya ya, Bapak Ibu setelah semuanya lengkap, berkasnya lengkap, segera dikirim ya kepada Direktorat Khusus Pelatihan. Dikirim dengan menggunakan
apa ya, silakan saja apa mau JNE atau pos, yang penting diupayakan yang bisa cepat sampai ke kami, karena Pak, kami akan segera memproses untuk pencairannya ini. Nah, sehingga Bapak Ibu, kami tidak bisa mencairkan kalau berkas Bapak Ibu belum turun, belum sampai ke kami. Makanya tolong, ini kan hanya 18 di Kranasda Cup provinsi. Nah, sehingga tolong kalau bisa dipercepat, nggak usah dilama-lamain. Karena Pak, semakin cepat Bapak Ibu mengirimkan berkas, maka akan semakin cepat cair. Dan saya sampaikan bahwa pencairan ini cukup hanya 1 SP2D. Artinya Pak, 18 Dekranasda ini akan kami cairkan sekaligus. Artinya tolong, satu saja terlambat nanti akan menghambat lainnya, sehingga tolonglah perhatikan dengan yang lainnya, sehingga semakin cepat semakin bagus ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nanti ya, ini kan masih pandemi COVID nih, barangkali ada pertanyaan. Ini ada ketentuan pembelajaran di era COVID, jadi Bapak Ibu silahkan laksanakan pembelajaran, harus memperhatikan protokol kesehatan dan juga kebijakan daerah ini. Misalkan yang pasti pemakaian masker, cuci tangan, hand sanitizer, ukur suhu tubuhnya ya, dan juga jaga jarak. Nah, dalam kaitan dengan ini, Bapak Ibu juga boleh menggunakan sebagian dananya untuk pembelian masker, untuk pembelian hand sanitizer yang akan diberikan kepada peserta didik dan umumnya ini. Kemudian kapasitas ruangan terbatas, maka pembelajaran dapat dilaksanakan dengan Bapak Ibu di mute dulu ya. Nah, tolong Bapak Ibu ya di mute dulu Bu. Ini ada beberapa di Kranasda yang memperoleh sampai 220 orang kan. Artinya ini harus dipertimbangkan bagaimana nanti pelaksanaan pembelajarannya. Jangan sampai menimbulkan klaster baru ini. Sehingga tolong harus diperhatikan tentang bagaimana caranya supaya pembelajaran tetap jalan. Ini. Kalau Bapak Ibu mampu menggunakan daring, mungkin untuk teorinya boleh, tetapi kalau enggak ya tetap buka. Yang namanya PKW ini tetap harus ada pembelajaran tatap muka, utamanya untuk hal-hal yang sifatnya praktek. Ini ya. Kemudian berikutnya Bapak sekalian, terkait juga dengan PKW ini, nanti ada hal yang harus Bapak Ibu laksanakan. Yang pertama terkait dengan pelaporan. Ini. Nah, untuk pelaporan ya, yang pertama nanti Bapak Ibu dimohon untuk membuat video best practice dan bahan ajar, kemudian diupload paling akhir tanggal 15 November. Jadi begini Pak, Bapak Ibu ya membuat video pendek terkait dengan pembelajarannya, kemudian juga membuat bahan ajar yang disampaikan kepada peserta didik. Nah, ini nanti akan dibuat video pendek, kemudian silakan Bapak Ibu upload ke dalam aplikasi kami paling lambat tanggal 15 November. Nah, ini juga begini Pak, ada harapan baru nih. Nanti video pendeknya akan dilombakan untuk semua lembaga penerima PKW, dan insya Allah nanti pada pertengahan Desember akan kami undang bagi lembaga-lembaga penerima PKW yang dinyatakan menang atau yang dinyatakan bagus videonya dalam acara malam penganugerahan yang rencananya akan kami laksanakan pada pertengahan Desember di Yogyakarta. Ini kemudian nanti para pemenang juga akan mendapatkan hadiah dari Pak Dirjen. Ini. Nah, kemudian juga tolong Bapak Ibu, untuk laporan ini Bapak Ibu wajib menyusun laporan awal. Nah, laporan awal sesungguhnya adalah maksimal Bu 7 hari setelah SK diterima. Nah, makanya masih banyak waktu karena laporan awal enggak banyak. Paling-paling nanti Bapak Ibu diminta untuk
melengkapi berkas-berkas yang terkait dengan SPK tadi yang saya sebutkan. Ini. Kalau laporan akhir nanti Bapak Ibu ya, terkait dengan laporan akhir nanti diharapkan sebentar, saya tak kembali ke laporan akhir Bapak Ibu sekalian, nanti dimohon dibuat paling terakhir tanggal 16 Desember sehingga Bapak Ibu punya waktu. Nah, artinya begini, ini kan nanti hari ini Bintek, kemudian Bapak Ibu segera mengupload berkas-berkas di aplikasi kami untuk pencairan. Nah, kemudian setelah itu kami akan bekerja secepat mungkin untuk mencairkan dana. Nah, sekarang tanggal 5 nih, misalkan tanggal 10 semuanya sudah pada masuk, maka insya Allah pertengahan, paling tidak pertengahan bulan Oktober ini dana akan cair. Dan silahkan Bapak Ibu laksanakan. Nah, karena pembelajarannya hanya 200 jam, sehingga prediksi kami paling 2 bulan atau 2,5 bulan. Sehingga harapannya Pak, Bapak Ibu masih cukup waktu untuk melaksanakan pembelajaran dan pendampingan usaha. Nah, sehingga tolong para pimpinan Dekranasda juga atau yang mewakili ya untuk segera melaksanakan program ini paling tidak setelah dana cair. Nah, makanya sekali lagi tolong dipercepat berkas pencairannya supaya kami segera memproses pencairannya dan duitnya nanti akan langsung turun ke rekening lembaga Dekranasda masing-masing. Jadi makanya Bapak Ibu diminta untuk mengirimkan nomor rekening. Karena apa? Nanti dana bantuan akan langsung cair di rekening Dekranasda masing-masing. Ini sehingga inilah makanya nanti segera saja Bapak Ibu untuk melaksanakan program ini. Nah, Bapak Ibu, kami tidak banyak menyampaikan. Nanti hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan setelah acara dari para narasumber yang lain. Pada prinsipnya kami akan mengawal Bintek ini supaya Bapak Ibu betul-betul jelas dalam melaksanakan program PKW. Saya kira ini Pak Budi ya. Terima kasih dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi Bintek untuk penerima PKW angkatan ke-10 khusus untuk Dekranasda NTT secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Budi. Monggo Pak Budi.